Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Annahu qad ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa tarakana fi mahajjatihi al-bayda layliha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral mustami'in, para pendengar kajian online yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan kondisi masih berpuasa, kemudian juga insyaallah bagi yang beriktikaf di bulan Ramadan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini merupakan keistimewaan dan pekerjaan yang mulia yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah mahdhah pada saat ini, pada pekan-pekan ini insyaallah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita berbagai ilmu tentang Islam, ilmu kesehatan, dan ilmu-ilmu yang lainnya yang memberikan kita pengajaran untuk sukses di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral mustami'in, telah sampai kita kajian kita tentang 10 sahabat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, yaitu sahabat yang kelima, Thalhah bin Ubaidillah. Sahabat yang kelima, sahabat Thalhah bin Ubaidillah yang merupakan sahabat yang dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Nama kepanjangannya adalah Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu bin Al-Quraisy At-Taimi Al-Makki Al-Madani. Yaltaqi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Murrah. Thalhah bin Ubaidillah sanadnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di kakeknya antara mereka berdua yang bernama Murrah. Wa ummuhu, dan ibunya Thalhah bin Ubaidillah adalah As-Su'bah binti Al-Khadrami. Su'bah binti Khadrami. Kana wajhu abyad hasanan katsirus sya'ar. Adalah spesifikasi dari Thalhah bin Ubaidillah, wajahnya sangat putih, ganteng, cakep, kemudian lebat rambutnya, hampir agak keriting. Kemudian dadanya itu lebar, dadanya lebar, dan kedua telapak kakinya ini besar-besar. Beliau syahid pada perang Jamal, syahid pada perang Jamal, yaitu perang antara Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak ada peperangan sahabat kecuali di situ disulut oleh beberapa orang munafik. Jadi peperangan para sahabat itu banyak dipengaruhi atau difitnah atau provokasi oleh para orang-orang munafik, termasuk perang Jamal.
ya, yang menekankan antara Sayyidina Ali dan Sayyidah Aisyah, yaitu perang Jamal. Ya, beliau syahid Thalha bin Ubaidillah ini pada tahun 36 Hijriah, dan beliau pada usia 63 tahun ya. Ma'asyiral mustami'in rahimakumullah, para pendengar kajian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sahabat Thalha ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini namanya dan nasabnya, nama lengkapnya Sa'ad bin Abi Waqqas bin Malik bin Wahib bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Kana sabi'u sab'atin fi islamihi. Ya, adalah Sa'ad bin Abi Waqqas ini Islamnya pada atau orang yang ketujuh ya, yang masuk ke dalam Islam pada awal-awal Islam ini tumbuh atau menyebar di antara teman-teman dekatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas Islam kepada Rasulullah ini orang yang ketujuh ya, setelah yang lain-lain ya. Ya, kalau ini kan urutan ke 6. Ya, ke-6 tadi Thalha bin Ubaidillah, kemudian yang ke-7 adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas ini Islam wa huwa ahadul ladzina ja'ala Umar radhiyallahu an fihim asyura liyukhlifuhu ba'da wafatihi. Yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang pertama atau salah satu ya dari orang yang menjadikan Umar ini sebagai ahlu syuro. Nah, jadi ketika Umar bin Khattab ini akan wafat ya, kemudian Umar bin Khattab ini mempunyai ide membuat ahlu syuro ya, orang-orang yang menentukan siapa yang akan menjadi khalifah selanjutnya setelah Umar bin Khattab. Ditunjuklah diantaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa kana mujabud da'wah, adalah Sa'ad bin Abi Waqqas itu ya sangat mencintai dakwah. Ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma saddid ramyatah. Ya Allah, ya Rasul pernah bersabda mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu doanya, ya Allah, ya kuatkan, ya teguhkan ya, anak panah dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya, wa ajib da'watah. Kemudian juga dakwahnya ya, apabila Sa'ad bin Abi Waqqas menyeru ini, itu akan mendapatkan orang-orang yang akan menerima dakwah. Wa huwa awwal man rama bisahmin fi sabilillah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang pertama kali yang berjihad menggunakan sahmun, anak panah. Kemudian wafatnya Sa'ad bin Abi Waqqas fi qasrihi bil Aqiq ala bu'di asyratu amyalin minal Madinah, yaitu beliau wafat ya di suatu tempat yang jauh atau yang jaraknya itu 10 mil dari kota Madinah. Wa humila ilaiha ala riqabir rijal. Kemudian ketika di perjalanan meninggal ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini dibawa oleh beberapa laki-laki, dibopong. Wadufina bil Baqi. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dimakamkan di makam pemakaman Baqi di Madinah. Wa kanat wafatuhu sanata 55 lil hijrah.
Kemudian wafatnya ini pada tanggal atau pada tahun 55 Hijrah. Wa kana umruhu hinaha sab'an wa sab'ina sana. Saat wafat Sa'ad bin Abi Waqqas pada usia 77 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Taib ma'asyiral mustami'in rahimakumullah, para pendengar kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sahabat selanjutnya adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Nama lengkapnya adalah Abu Ubaidah Amir Ibnul Jarrah Ibni Hilal Ibni Uhaib Ibni Munabbah Ibn al-Harith Ibn Fihr Ibn Malik Ibn Nadar. Aslama ma Utsman bin Mad'un. Abu Ubaidah bin Jarrah ini Islam bersama sahabat namanya Utsman bin Mad'un. Wa hajaru ilal Habasyah. Kemudian beliau berhijrah ke negeri Habasyah yang sekarang namanya Ethiopia. Fil hijrati tsaniyah, pada hijrah yang kedua kalinya. Jadi ke Ethiopia atau ke Habasyah, sahabat ini melakukan hijrah ini dua kali. Yang pertama, golongan yang pertama Ja'far bin Abi Thalib dan rombongannya. Kemudian yang kedua diantaranya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi sebelum ke Madinah, kaum muslimin ini sempat berhijrah ke mana? Ke negeri Habasyah. Wa syahida badran wal masyahid kullaha. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah orang atau sahabat yang pernah mengikuti perang Badar. Wa thabata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa naza'a yaumaha bi famihi al halqataini allataini dakhalata wa jannata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa waqa'at finniyata. Nah, kemudian pada perang Uhud juga Abu Ubaidah ini berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat di Uhud, ketika kaum muslimin tidak mengindahkan perintah dari Rasulullah, yaitu khususnya bagi pemanah yang 50 orang, suruh jangan turun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang terjadi jangan turun. Akan tetapi mereka lebih dunia, lebih memilih kilauan dunia. Akhirnya mereka turun dan mengambil harta rampasan. Walhasil benteng yang berada di pertahanannya umat Islam itu diserang oleh Khalid bin Walid. Nah, setelah diserang oleh Khalid bin Walid, di antara yang melindungi Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah pada saat melindungi Rasulullah SAW, giginya copot, kemudian juga mulutnya juga sobek, Kemudian juga Rasulullah SAW juga sempat mengalami cedera pada bagian wajah, giginya juga ada yang copot juga gigi Rasulullah SAW akibat dari serangannya Khalid bin Walid dan pasukan kafir Quraisy. Kemudian ma'asyiral mustami'in, Abu Ubaidah bin Jarrah ini orangnya tinggi kurus, kemudian wajahnya ini sering keluar keringat. Asmarul sinnatain khafifal lihyah, kemudian janggutnya ini sedikit. Wa kana lahu minal walad Yazid wa Umair. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah ini mempunyai dua laki-laki, yaitu yang namanya Yazid dan Umair. Kemudian dua-duanya syahid di medan perang. Kemudian Umar bin Khattab berkomentar atau mengomentari pada saat kondisi Abu Ubaidah ini, lau adrokani ajali wa Abu Ubaidah hayya istakhlafathu. Kata Umar bin Khattab,
apabila ya kematian telah menjemput saya pada saat saya menjadi khalifah, maka Abu Ubaidah itu akan menggantikan posisi saya menjadi khalifah kalau dia masih hidup, kata Umar bin Khattab. Fa in sa'alani Allah azza wa jalla lima stakhlafathu ala ummati Muhammad qultu inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila mereka bertanya, ya kenapa saya menjadikan khalifah setelah saya ini Abu Ubaidah bin Jarrah? Kemudian Umar menjawab, karena saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli nabiyyin aminan. Sesungguhnya, kata Umar bin Khattab yang mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, inna likulli nabiyyin aminan. Sesungguhnya setiap nabi itu ada orang yang amanah, ada orang yang sangat amanah, sahabat yang sangat amanah. Wa amini Abu Ubaidah. Kemudian Rasul mengatakan, dan sahabat yang paling amanah ya di antara sahabat-sahabatku yang lain adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Makanya di kitab Rijal Haular Rasul karangan dari Amr Khalid, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah ini dijuluki sebagai Aminul Islam. Aminul Islam, yaitu orang yang sangat-sangat amanah dalam agama Islam. Ya. Wa min manaqibihi annahu qatala abahu Abdullah bin Jarrah. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah ini pernah membunuh ayahnya yang masih dalam keadaan kafir, yang pada saat perang Badar. Ya. Karena apa? Karena Abu Ubaidah bin Jarrah ini ya tidak pandang bulu. Ya, tidak pandang bulu, yang bermain di sini adalah tauhid dan akidahnya. Karena akidahnya sudah berbeda, maka dia bunuh itu ayahnya. Tufiya fi ta'un Amwas bil Urdun. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah salah seorang ya sahabat yang syahid, yang wafat terkena wabah ta'un ya di Yordania. Kalau dulu namanya Syam ya. Kalau sekarang negara Yordania. Wa qabruhu fiha, kemudian dikuburkan juga di situ di Yordania. Wadzalika sanata 18 lil hijrah fi khilafati Umar. Kemudian ya ini kisah percakapan kalau misalkan kita amati tentang ya hadis-hadis tentang taun, tentang wabah-wabah taun. Nah, kita akan melihat percakapan antara Umar bin Khattab dengan Abdullah bin Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, pada saat taun beliau kena di Syam ya. Yaitu pada tahun 18 ya, pada tahun 18 Hijriah. Yaitu pada saat Khalifah Umar sedang mengemban amanah menjadi Khulafaur Rasyidin. Wa kana umruhu hinaha 58 sana, dan umurnya pada saat itu Abu Ubaidah adalah 58 umur dari Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Wallahu alam. Baik, masyarul mustami'in rahimakumullah, kita lanjutkan ya sahabat yang selanjutnya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ya, isim dan nasabnya Abu Muhammad, namanya Abdurrahman bin Auf bin Abdu Auf bin Abdul Harith bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Kana ismu fil jahiliyah Abd Amr, adalah nama pada saat zaman jahiliyah yaitu Abdu Amr. Wakil Abdul Harith, wakil Abdul Ka'bah. Nah, dulu Abdurrahman bin Auf nama ketika zaman jahiliyahnya adalah Abdul Ka'bah, Abdul Haris, Abdul Amr. Fasamahu Rasulullah SAW Abdurrahman. Kemudian Rasulullah mengganti ya nama Abdurrahman, nama Abdul Ka'bah, Abdul Haris dan Abdul Amr dengan nama Abdurrahman. Ibunya namanya Asy-Syifa binti Auf. Aslama Abdurrahman qabla ayyadkhul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Darul Arqam. Ya,
Abdurrahman bin Auf ini Islam sebelum Nabi Muhammad SAW menjadikan Darul Arqam sebagai tempat basecamp dari umat Islam pada saat itu. Wa hajaru ila ardil Habasyah hijratain. Kemudian 2 kali berhijrah dengan para sahabat yang lain ke kota Habasyah. Maka Nabi man sabatu ma'a Rasulullah SAW yaum Uhud. Dan adalah Abdurrahman bin Auf orang yang bersama melindungi Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah SAW ingin dibunuh. Khalafahu fi ghazwati Tabuk haitsu innahu sallallahu alaihi wasallam dhahaba lit-ta'ara faja'a wa qad iftataha Abdurrahman bis-shalah fa shalla khalfah wa tamma alladhi fatah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfah. Pada saat perang Tabuk, Rasul ini pernah sholat di belakang Abdurrahman bin Auf. Ya, karena apa? Karena Rasulullah SAW pada saat itu zahaba lit-taharah. Ya, untuk bersuci ke belakang. Faja'a wa qad iftataha Abdurrahman bis-shalah. Ya, kemudian ketika Rasulullah SAW sudah menyelesaikan wudunya, sudah berwudu untuk siap-siap sholat, kemudian mendapati ya Abdurrahman ini sudah iftitah, sudah melaksanakan takbiratul ihram ya. Fasalla khalfah. Ya, kemudian Rasulullah SAW ya salat di belakang Abdurrahman bin Auf. Wa tamal ladzi fatahu. Ya, wa qala ma qubida nabiyyun qad hatta yusalliya khalfa rajulin shalih min ummati. Kata Nabi Muhammad SAW, ma qubida nabiyyun qad, bahwa tidak ada ya nabi yang qubida itu digenggam ya, hatta yusalla khalfa rajulin, sehingga nabi tersebut sholat di belakang ya lelaki soleh dari umatnya. Itu yang dimaksud adalah Abdurrahman bin Auf ya, pernah sholat di belakang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menjadi imamnya. Masyarul mustami'in rahimakumullah. Kana Abdurrahman radhiyallahu an tawil al-qamah abyadur raqiqil basharah musyarraban bihumrah. Ya, adalah Abdurrahman bin Auf ya, mempunyai pinggang atau mempunyai ya badan yang tegak, kemudian putih kulitnya, putih agak merah-merahan ya, dokhmul kafaini aqna, kemudian dua telapak tangannya ini agak besar. Wakana sakitu sanitaini a'raj haitsu innahu usiba yaum Uhud. Kemudian ya, salah satu kakinya ini ini agak terluka pincang. Karena apa? Karena pada saat Uhud beliau terluka karena melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqatuhu zuhdahu wa wafatuhu. Kemudian temannya, kezuhudannya dan wafatnya. Karena Abdurrahman bin Auf min asriya Madinah. Adalah Abdurrahman bin Auf orang yang paling terkaya di kota Madinah pada saat itu. Wa hadatsa annahu ba'a ardun lahu bi 40 alf dinar. Kemudian dikisahkan juga pernah ya beliau Abdurrahman bin Auf itu membeli tanah dengan 40 ribu dinar. Wa qasama dzalikal mal fi bani Zuhrah wa fuqara'il muslimin ya. Kemudian setelah dia punya itu kemudian dijual ya. Nah, dari hasil itu dari hasil penjualan tersebut
Abdurrahman bin Auf ini membagi hartanya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang fakir di antara kaum muslimin dan ummahatul mukminin dan istri-istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakila annahu tasaddaqa fi ahdi Rasulullah SAW. Kemudian beliau ini Abdurrahman bin Auf pada saat Rasulullah SAW, pada saat zaman Rasulullah beliau bersedekah. Beliau bersedekah. Bisyatri malihi haitsu balagha arba'atu alafi dinar. Itu setengah atau sebagian dari hartanya. Yaitu 4.000 dinar. Kemudian bersedekah dengan 40.000. Kemudian bersedekah dengan 1.000 dinar. Kemudian membawa atau mempunyai Abdurrahman bin Auf 500 kuda yang kuda balap yang untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mempunyai 1.500 unta-unta yang bisa dibawa pada saat perang. Wa kana amatu malihi minat tijarah. Kemudian sebagian hartanya itu atau kebanyakan hartanya itu dihasilkan dari tijarah, dari berdagang. Wakila annahu i'taqa salasina alf bait. Kemudian juga dikisahkan juga bahwa beliau membebaskan 30.000 rumah, artinya untuk kaum muslimin. Wa kana min syiddati tawadhu'i la yu'raf min baini 'abidihi. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini orangnya tawadhu dan tidak mau dikenal di antara para sahabat, karena dia mempunyai harta yang banyak, dia sering berinfak, sering bersedekah dan sebagainya. Dia tidak ingin dikenal dan tidak ingin termasyhurkan. Tufiya rahimahullahu sanata sanataini wa salasina lil hijrah. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini meninggal pada tahun 32 Hijriah. Udufina bil Baqi, dimakamkan di Baqi. Sedang beliau berumur 72 tahun dari usianya, atau ada yang mengatakan 75 dari usianya. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral mustami'in rahimakumullah. Sahabat selanjutnya yaitu sahabat yang terakhir, sahabat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga bi ghairi hisab, yaitu Sa'id bin Zaid. Namanya, nasabnya, sifatnya dan wafatnya. Namanya adalah Abul A'war Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail bin Uzza bin Ribah bin Abdullah bin Razzah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ummuhu Fatimah, ibunya namanya Fatimah binti Ba'jah bin Umayyah. Aslama qabla yadkhul Rasulullah SAW Darul Arqam. Sama seperti Abdurrahman bin Auf. Sa'id bin Zaid ini juga Islam ketika Rasulullah SAW belum menjadikan Darul Arqam sebagai tempat base camp dari umat Islam pada saat itu. Wa kana Adama tawilan ash'ar. Kemudian adalah Sa'id bin Zaid, tinggi orangnya, kemudian juga mempunyai rambut. Tufiya rahimahullahu bil Aqiq. Kemudian beliau wafat di daerah yang namanya Aqiq, sama seperti Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Meninggalnya juga sama di Aqiq. Wa humila ilal Madinati, kemudian dibawa, jenazahnya dibawa ke kota Madinah. Fadufina biha, kemudian dimakamkan di situ. Waktu dulu pemakaman di Madinah itu adalah Baqi. Wa kana umruhu, adalah umur dari Sa'id bin Zaid pada saat wafatnya, yaitu umurnya 50
tahun. Ya, 50 maaf, usia pada saat itu, ya, pada saat wafat dari Sa'id bin Zaid pada saat itu adalah usianya 70 tahun. Kemudian wafatnya pada tahun 51 atau 50 dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul mustami'in rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan ya, dari 10 sahabat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surga bighairi hisab. Dan ini disusun dari berbagai kitab Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban, ya, kemudian Siyar Salafus Shalihin, Al-Mu'allif Ismail bin Muhammad Al-Asbahani, ya, kemudian Al-Masail Al-Muhimmah fi ma yahtaju ilaihi al-aqid indal khutub al-madluha, ya, kemudian juga ya, Jamaluddin Abul Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Jauzi Al-Ibnul Jauzi, dan kitab-kitab yang lainnya. Ya, semoga bermanfaat khususnya bagi al-fakir pribadi, ya, umumnya kepada para pendengar